Salam entrepreneur. Nama saya Agung Haris Sasongko, dosen dari BINUS Entrepreneurship. Kali ini saya akan sharing mengenai revenue stream. Saat kita berbicara tentang pendapatan dalam suatu bisnis, tentu kita akan mempelajari revenue stream. Di dalam bisnis model Canvas, kotak bagian kanan sebelah bawah adalah revenue stream. Apa sebenarnya yang digambarkan oleh revenue stream? Revenue stream di dalam bisnis model Canvas adalah pendapatan yang diterima oleh pelaku bisnis dari value proposition yang ditawarkan agar usahanya tetap bertahan hidup. Kegunaan dari revenue stream itu ada beberapa. Yang pertama, fokus dalam bisnis, menentukan pendapatan yang dapat digunakan sebagai sumber pemasukan usaha untuk jangka pendek, menengah, panjang terkait pertimbangan biaya, SDM, peralatan, dan sebagainya. Yang kedua, strategi bisnis. Tiap revenue stream membutuhkan strategi yang berbeda. Tidak semua strategi dapat dijalankan di setiap revenue stream pada saat yang bersamaan. Yang ketiga, menghitung perkiraan omset dan profit. Dapat menghitung omset yang ingin dicapai dan berapa besar profit yang ingin Anda dapatkan dalam kurun waktu tertentu. Yang terakhir adalah mendapatkan investor. Revenue stream yang bervariasi membuat bisnis lebih berkembang. Pada akhirnya, dengan perkembangan bisnis tersebut dapat digunakan untuk mencari investor dan ujungnya adalah mendapatkan investor. Ada dua tipe revenue stream yang perlu kita bicarakan. Yang pertama, transaction revenue. Pendapatan yang bersifat project atau sekali saja. Penjualan barang dengan nilai besar merupakan contoh revenue stream on time fee. Yang berikutnya, recurring revenue. Pelanggan akan membayar terus-menerus sesuai dengan layanan yang digunakan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana caranya agar bisnis dapat menghasilkan revenue stream. Berikut kategori dari revenue stream. Yang pertama, penjualan aset. Menjual aset yang dimiliki adalah cara menghasilkan revenue yang paling dipahami oleh banyak orang. Ada berbagai macam cara untuk mendapatkan revenue stream dari penjualan aset. Sebagai contoh, kita bisa melihat Amazon yang menjual buku, Toyota menjual mobil, penjualan komputer, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, fee penggunaan. Revenue stream tipe ini didapatkan dari hasil penggunaan suatu jasa khusus. Semakin banyak jasa itu digunakan, semakin banyak yang harus dibayarkan oleh konsumen. Sebagai contoh, perusahaan telekomunikasi mendapatkan pembayaran dari pelanggan atas sejumlah waktu yang mereka gunakan untuk berbicara melalui sambungan telepon. Contoh lainnya adalah pelanggan sebuah hotel yang harus membayar hotel atas pemakaian kamar sesuai berapa lama dia menginap di hotel tersebut. Yang berikutnya, fee subscription. Revenue stream tipe ini didapatkan dari hasil penjualan akses secara kontinu terhadap suatu jasa. Sebagai contoh, sebuah tempat kebugaran akan menjual keanggotaan mereka dalam bentuk keanggotaan bulanan atau tahunan. Atau contoh lainnya adalah TV kabel. Oke, yang berikutnya, peminjaman, penyewaan, atau leasing. Revenue stream tipe ini didapatkan dengan cara memberikan jaminan untuk seseorang secara khusus bisa menggunakan suatu aset tertentu untuk masa yang telah disepakati bersama berdasarkan tingkat pembayaran yang diterima oleh pemilik aset. Bagi pihak pemilik, sistem ini menjanjikan revenue stream yang berkelanjutan dan berulang. Bagi penyewa, di sisi lain juga mendapatkan keuntungan penggunaan aset yang disewa dengan mengeluarkan biaya yang terjangkau untuk mereka dibandingkan harus melakukan pembelian dengan harga yang mungkin dianggap terlalu tinggi. Contohnya, menyewa tempat untuk ATM. Yang berikutnya, licensing. Revenue stream seperti ini mendapatkan pemasukan dengan memberi izin untuk menggunakan atau mengakses suatu hal, biasanya berupa kekayaan intelektual yang sudah didaftarkan di kantor hak paten dengan nilai yang sudah disepakati nominalnya. Sebagai contoh, kita menggunakan software berbayar.
kita menggunakan software tersebut dengan cara licensing. Kita membayar sejumlah uang untuk mendapatkan akses ke full version dari software tersebut untuk jangka waktu tertentu. Contoh lainnya, penggunaan tokoh kartun terkenal di produk tempat minuman anak-anak yang sering kita jumpai. Yang berikutnya, fee broker. Revenue stream tipe ini didapat dengan mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil menjadi penghubung antara dua atau lebih pihak yang bertransaksi. Contoh yang mungkin sering kita gunakan adalah provider kartu kredit. Provider tersebut mengambil keuntungan beberapa persen dari jumlah transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit di merchant mereka. Contoh lainnya adalah ketika kita mendapatkan keuntungan dengan cara mencarikan pembeli atas sebuah aset yang ingin dijual. Misalnya, sebuah penjualan properti sudah cukup lama dilakukan, akan tetapi belum juga terjual. Untuk itu, pemilik properti merasa perlu menghubungi broker agar bisa dicarikan pembeli untuk mempercepat proses penjualan properti tersebut. Pihak broker ini yang mendapatkan broker fee. Yang berikutnya adalah iklan. Revenue stream tipe ini didapatkan dari fee yang diberikan oleh para pemilik produk, jasa, atau merek. Sebagai contoh, Detik.com mendapatkan banyak penghasilan dari iklan-iklan yang terpasang di website mereka. Contoh lainnya adalah Google AdSense untuk iklan-iklan di media yang terpasang di website mereka. Contoh lainnya adalah Google AdSense untuk iklan di media digital via internet. Oke, kesimpulan dari pembahasan mengenai revenue stream ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, revenue stream adalah pendapatan yang diterima pelaku bisnis dari value proposition yang ditawarkan agar usahanya tetap hidup. Yang kedua, revenue stream adalah fokus dalam bisnis, strategi bisnis, menghitung perkiraan omset dan profit, dan mendapatkan investor. Yang ketiga, tipe dari revenue stream ada dua, yaitu transaction revenue dan recurring revenue. Dan kategori revenue stream terdiri dari penjualan aset, fee pengguna, fee subscription, peminjaman, penyewaan atau leasing, licensing, fee broker, dan iklan. Oke. Demikianlah sharing saya mengenai revenue stream. Salam entrepreneur.